Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi bersama saya di Ayo Belajar Channel. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang akidah akhlak. Pada pokok bahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Waid, dan Al-Amad. 2. Membuat karya berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Waid, dan Al-Amad dengan seni kaligrafi. 3. Melafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Waid, dan Al-Amad dengan baik dan benar. Mari pertama kita bahas tentang Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafara yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar Ghafara dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar, permohonan ampunan, maghirah, ampunan, ghufran, ampunan, ghair, yang mengampuni, ghafur, pengampun, ghufrah, alat penutup, ghafir, yang menutupi. Allah sud mengampuni dosa hambanya yang bertaubat berulang kali. Ampunannya tidak terbatas, meliputi semua dosa kecuali syirik tanpa taubat. Memberi harapan bagi hamba agar tidak putus asa dari rahmat-Nya. Teladan, rajin beristighfar dan memakan kesalahan orang lain. Contoh Al-Ghaffar. 1. Anak mungkin melakukan kesalahan, seperti lupa belajar atau memecahkan barang. Orang tua yang menasihati dengan lembut lalu memaafkan. 2. Saat siswa terlambat mengumpulkan tugas, guru bisa tetap menerima dengan nasihat dan pengampunan, bukan langsung menghukum berat. 3. Ketika mengetahui kesalahan saudara, alih-alih menceritakan ke orang lain, kita tutupi dan doakan agar ia mendapat hidayah. Jadi, meneladani Al-Ghaffar bukan berarti kita bisa seenaknya berbuat salah, tapi lebih pada saling memaafkan, memberi kesempatan, dan tidak menyimpan dendam. Selanjutnya mari kita beralih kepada Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata, afu artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat Al-Afunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua dosa makhluk. Menghapus lebih kuat daripada menutup. Pernahkah kalian mendengar seseorang mengatakan, afwan? Kata, afwan bisa diartikan maaf. Contoh Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian baik sengaja maupun tidak sengaja. 2. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. 3. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Lalu apa sih perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu? 1. Al-Ghaffar, mengampuni dosa, tetapi masih tercatat di catatan amal. 2. Al-Afu, menghapus dosa dari catatan amal sepenuhnya. 3. Keduanya menunjukkan kasih sayang dan ampunan Allah yang luas. Mengajarkan umat Islam untuk bersikap pengampun dan pemaaf. Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri, dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Tahukah kalian ciri orang yang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah? Penciri orang yang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah diantaranya adalah
Contoh dari perilaku Al-Wahid sebagai berikut. 1. Selalu mengucapkan la ilaha illallah. 2. Selalu melaksanakan salat wajib. 3. Hanya berdoa dan meminta kepada Allah. 4. Menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. 5. Fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, tiada sekutu dan tandingan. Semua ciptaan bergantung kepadanya. Mengajarkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Teladan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah dan doa. Al-Samad. Maha dibutuhkan. Al-Amad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya manusia tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Semua makhluk memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Menjadi tempat bergantung di segala keadaan. Teladan, selalu berdoa dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Al-Samad dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. 2. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-cita terbaik. Mari kita beralih kepada materi cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita kepadanya, yakinlah Dia akan menghapus dan melenyapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. 1. Meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. 2. Menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. 3. Berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. 4. Harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.